Israel resmi lolos Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Timnas Israel U19 memastikan tiket tampil di Piala Dunia U20 2023 yang akan berlangsung di Indonesia. Skuad Israel memastikan lolos ke babak semifinal kejuaraan Piala Eropa U19 yang saat ini berlangsung di Slovakia. Dengan demikian, Israel memastikan satu tempat di putaran final Piala Dunia tahun mendatang. Piala Eropa U19 2022 menjadi ajang kualifikasi Piala Dunia U20 2023. 5 tim terbaik dari benua biru akan tampil di Indonesia pada tahun mendatang. Mariano Diaz ingin tinggalkan Real Madrid. Dikutip dari Football Spanyol melaporkan bahwa Mariano Diaz memberitahu Real Madrid bahwa dia akan pergi dari Estadio Santiago Bernabeu. Kontraknya yang akan berakhir pada musim panas mendatang dan Real Madrid akan menuntut sedikit kompensasi dengan harapan bisa mengeluarkannya dari skuad Carlo Ancelotti. Mbappe bertahan di PSG demi juara Liga Champions. Kylian Mbappe memutuskan bertahan di PSG dan memperpanjang kontraknya hingga tahun 2025. Keputusan tersebut sekaligus mengakhiri spekulasi kepindahannya menuju Real Madrid. Mbappe angkat bicara soal keputusannya memilih bertahan PSG ketimbang gabung dengan Madrid. Dia masih memiliki beberapa mimpi yang belum tercapai di PSG, termasuk diantaranya memenangkan Liga Champions. PSG memang belum pernah meraih juara Liga Champions. Prestasi tinggi Las Paris yang sejauh ini adalah sebagai runner-up pada edisi 2019-2020. Tinggalkan PSG, Pochettino ingin pesangonnya dibayar penuh. Mauricio Pochettino dan PSG memang dikabarkan sudah menemukan kata sepakat untuk segera mengakhiri kerjasamanya. Namun kini seperti yang dilansir dari Goal, ternyata Pochettino mengajukan syarat bahwa pihak klub harus membayar penuh pesangonnya. Sebagai tambahan informasi, pesangon Pochettino diklaim berada di angka 15 juta euro. PSG pun terus merayu sang pelatih untuk menurunkan angka tersebut. Namun pria yang sempat menukangi Tottenham itu tetap mewajibkan Les Paris yang membayar penuh pesangonnya. Jadwal AC Milan di 9 pekan awal Serie A hadapi lawan rumit. Operator Serie A Italia sudah merilis jadwal lengkap Liga Italia musim mendatang. Hasilnya, sang juara bertahan AC Milan menghadapi lawan-lawan yang rumit pada 9 laga awal. Perjalanan Rossoneri diawali dengan menjamu Udinese, kemudian bertemu dengan Atalanta pada pekan yang kedua. Dan pekan kelima menjadi tantangan besar buat AC Milan karena bertemu dengan Inter Milan. Dan pada pekan ketujuh juga masih sulit bagi AC Milan karena akan berhadapan dengan Napoli. Adapun Juventus di pekan ke-9 menjadi tantangan terbesar Milan. Angel Di Maria khawatir tidak masuk skuad timnas Argentina di Piala Dunia. Winger Angel Di Maria ternyata punya keraguan bakal tak masuk dalam skuad Piala Dunia di Qatar nanti. Hal itu kemudian membuatnya berhati-hati menentukan klub barunya pada musim ini. Dua tim yang paling serius membidik Maria adalah Juventus dan Barcelona, tetapi dia belum membuat pilihan karena alasan Piala Dunia. Di Maria belum menentukan klub barunya karena beberapa pertimbangan. Di Maria ingin memastikan masuk dalam proyek utama klub dan bermain pada level tertinggi. Sebab jika salah memilih klub, Di Maria takut tidak dipanggil ke Piala Dunia. Atletico dan Real Betis bersaing dapatkan Hector Bellerin. Atletico dikabarkan akan menyaingi sesama klub Liga Spanyol yakni Real Betis untuk bisa membuyang bek sayap Hector Bellerin dari Arsenal pada bursa transfer musim panas ini. Dikutip dari Football Spanyol, Atletico Madrid saat ini tengah membutuhkan tambahan tenaga pada sektor bek sayap dan Bellerin dipandang sebagai sosok yang tepat. Los Rojiblancos menawarkan kesempatan Bellerin untuk tampil di Liga Champions, sesuatu yang sudah lama tak ia rasakan. Everton ingin rekrut Georginio Wijnaldum dari PSG. Dilaporkan dari Daily Mail, Everton sudah mulai mempertimbangkan untuk merekrut Wijnaldum ke Goodison Park. Langkah ini dilakukan Frank Lampard karena menurutnya The Toffees perlu menambah kekuatan di lini tengah mereka, terlebih setelah musim yang lalu The Cleansing dan kawan-kawan harus bersusah payah menyelamatkan diri dari zona degradasi. Everton sepertinya memang berencana untuk aktif berbelanja pada musim panas ini.
Sebelum Wijnaldum, mereka juga dikabarkan bakal segera meresmikan transfer dari James Tarkowski dari Burnley. Juventus kalahkan Inter Milan dalam perburuan Andrea Cambiaso. Juventus tinggal selangkah lagi memenangi pertarungan dengan Inter Milan dalam memperebutkan wingback milik Genoa yakni Andrea Cambiaso. Inter kini memutuskan untuk mundur dari perburuan dari sang pemain. Seperti yang dikutip dari Football Espanya, progres yang dilakukan oleh Inter Milan terkait Cambiaso jauh tertinggal dibandingkan dengan Juventus. Bahkan Inter baru saja bertemu dengan agen sang pemain pada akhir pekan yang lalu. Juventus kini menjadi satu-satunya tim yang tersisa untuk bisa mendatangkan Cambiaso. Dan pekan ini Juventus kemungkinan bakal membereskan klausul kontrak dari sang pemain. Menurut pandai spesialis transfer pemain yakni Alfredo Pedula, Bianconeri menyodorkan dana transfer sebesar 3 juta euro plus bek Radu Dragasin yang saat ini sedang menjalani peminjaman di Genoa. Timo Werner rela jadi pemulus jalan mati setelah dari Juventus ke Chelsea. Menurut Sky Italia, Chelsea siap mengajukan tawaran kepada Juventus untuk coba mendaratkan Mathijs de Ligt. Tawaran dari Chelsea itu berupa 45 juta euro plus Timo Werner. Jika pindah ke Turin, Werner kemungkinan besar harus mau menerima gaji yang lebih kecil daripada yang ia terima sewaktu di Chelsea saat ini. Namun striker berusia 26 tahun tersebut kabarkan tidak keberatan soal gaji sang pemain. Meski Romelu Lukaku bakal kembali ke Inter Milan, tetapi tidak ada jaminan bagi Werner bakal menjadi starter reguler di tim besutan dari Thomas Tuchel. Alhasil Werner pun tidak menutup peluang untuk segera pindah dari Chelsea. Setelah Barcelona dan Arsenal, kini giliran Chelsea mengejar Rafinha. Rafinha benar-benar menjadi buah bibir pada bursa transfer kali ini. Sejumlah klub Eropa tertarik untuk meminangnya. Menurut Daily Mail, klub Chelsea akan mengajukan penawaran untuk mengontrak pemain sayap milik Brasil tersebut. Leeds United terbuka berbagai opsi, termasuk melepas pemain andalan mereka ke klub yang lain. Dengan catatan para peminatnya harus menyiapkan dana sebesar 65 juta pound sterling atau setara dengan 1,18 triliun rupiah. Chelsea mau jual Hakim Ziyech, AC Milan siap menampung. Menurut Gianluca Di Marzio dan juga Fabrizio Romano, Ziyech ingin meninggalkan Chelsea. Manajer Thomas Tuchel dan pemilik baru Todd Boehly tidak akan menghalangi kepergiannya. Chelsea akan memasukkan Ziyech ke dalam daftar jual. Dia belum siap melepas pemain berusia 29 tahun tersebut ke klub yang lain apabila mendapatkan tawaran yang bagus. Ada beberapa klub yang disebut siap menjadi destinasi baru dari Hakim Ziyech. Salah satunya adalah AC Milan. Ziyech sangat terbuka untuk bisa bergabung dengan Rossoneri. Sang pemain diklaim sudah melakukan pembicaraan dengan kubu AC Milan. Resmi, Gareth Bale lanjutkan karir di Amerika Serikat. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan kepastian mengenai masa depan dari Gareth Bale. Ia menyebut sang pemain akan bergabung dengan klub MLS yakni Los Angeles FC. Sang pemain memang dilaporkan tertarik menjajal bermain di Amerika Serikat, yang dikabarkan ingin merasakan bermain sepak bola di luar Eropa. Romano menyebut bahwa Bale mendapatkan kontrak jangka pendek bersama klub MLS tersebut. Ia diberi kontrak berdurasi 1 tahun saja, sehingga ia bisa pergi dari Los Angeles di tahun 2023 mendatang. Bale merupakan pemain top Eropa kedua yang didatangkan Los Angeles FC di musim panas ini. Sebelumnya pihak klub telah menggait bek milik Juventus yakni Giorgino Chiellini. Liverpool siap jual Mohamed Salah. Liverpool sudah menjual Sadio Mane ke Bayern Munchen dan kini muncul kabar kalau Mohamed Salah juga masuk dalam daftar jual. Sebab winger asal Mesir tersebut minta kenaikan gaji, sedangkan pihak klub tidak mau merusak tatanan gaji yang ada. Apalagi Mohamed Salah juga belum memperpanjang kontraknya yang akan habis musim panas 2023 mendatang. Dilansir dari Mirror, Liverpool siap menjual Mohamed Salah. Salah akan dijual mulai dari harga 60 juta pound sterling atau setara dengan 1 triliun rupiah. Manchester United capai kesepakatan dengan Barcelona untuk transfer Frenkie de Jong. Sport melaporkan bahwa saga transfer de Jong yang berlarut-larut kini akan berakhir.
Manchester United dan Barcelona dilaporkan sudah mencapai kata sepakat untuk transfer dari sang gelandang. Setelah proses negosiasi yang panjang, Manchester United berhasil mencapai kata sepakat dengan Barcelona terkait mahar transfer dari Frenkie de Jong. Kesepakatan itu dikabarkan terkunci di angka 80 juta euro. Angka ini sedikit turun dari apa yang diinginkan oleh Barcelona, yakni sekitar 85 juta euro. Namun angka ini masih bisa bertambah dengan sejumlah add-on yang nilainya tak disebutkan dalam laporan tersebut. Laporan itu juga mengklaim bahwa Manchester United dan Barcelona saat ini mulai mengurus proses administrasi dari Frenkie de Jong. Manchester United dilaporkan optimis bahwa transfer ini bisa kelar sebelum tanggal 30 Juni mendatang. Chelsea juga ikut berburu Cristiano Ronaldo. Masa depan Ronaldo memang menjadi spekulasi setelah performa buruk Manchester United pada musim yang lalu. Ronaldo disebut membuka peluang untuk meninggalkan setan merah pada musim panas ini apabila ada tawaran yang bagus, dan Bayern Munchen jadi peminat utama bagi Ronaldo. Dan kini muncul lagi kabar terbaru ketika Chelsea juga memburu tanda tangan dari Cristiano Ronaldo. Dikutip dari The Athletic, bos baru Chelsea yakni Todd Boehly sudah bertemu dengan sang agen Jorge Mendes di Portugal pada pekan yang lalu. Chelsea diketahui membutuhkan sosok striker yang haus gol karena penampilan mengecewakan Romelu Lukaku dan koleganya di lini serang mereka. Maka dari itu, Boehly sudah menanyakan kepada Mendes soal kemungkinan perekrutan dari Cristiano Ronaldo. Dan itu adalah informasi bola hari ini. Jangan lupa bagi kamu pencinta Manchester United untuk bisa mampir dulu ke channel KKMU Berita Manchester United hari ini. Atau juga bagi kamu yang suka dengerin cerita horor, bisa juga kunjungi channel kami yakni Jumat Kliwon. Semua linknya ada di kolom deskripsi, jangan lupa untuk di subscribe ya sob. Itu adalah berita bola kali ini. Jangan lupa kunjungi channel kami lainnya. Untuk linknya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa ya like, komen, dan sebarkan video ini biar teman kamu tidak kudet tentang berita bola. Dan akhir kata, watch out.